sebagai moderator pada malam hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih. Pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama pada malam hari ini ya, berkumpul untuk bersama-sama saling belajar, mengingatkan gitu ya. Kemudian tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya, pengikut beliau, insya Allah yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Adik-adikku yang saya cintai dan para panitia yang juga tergabung dalam forum Zoom ini, pada malam hari ini sebenarnya saya yang akan menyampaikan materi ini sebagai narasumber, tadi bisa katakan seperti itu, sebenarnya mempunyai kapasitas yang sama dengan kalian yang berada di sini untuk belajar bersama-sama. Saya katakan belajar bersama-sama karena bagaimanapun apa yang saya sampaikan di sini juga mengandung hikmah ya, yang artinya juga bisa kita ambil sebagai bahan pembelajaran buat kita semua. Oleh karena itu, adik-adik, mudah-mudahan apa yang kebetulan saya sampaikan di sini gitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya mulai materi ini pada malam hari ini ya adik-adik, yakni merupakan materi yang sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dimana kita selalu tidak akan pernah lepas gitu ya dari bermedia sosial gitu ya. Media sosial ini sebenarnya dalam arti yang harfiah merupakan media di mana kita bisa melakukan interaksi gitu ya, antara satu dengan lainnya gitu ya, antara kita dengan teman kita, kita dengan keluarga kita, kita dengan komunitas kita gitu ya. Nah, maka demikian di dalam kesempatan malam hari ini gitu ya, penting rasanya untuk mengingat kembali bagaimana selama ini kita bermedia sosial. Apakah tentu ini bukan merupakan sebuah teori, hanya teori ya adik-adik gitu ya. Bermedia sosial itu sebenarnya merupakan ekspresi bagaimana kita bisa mempraktekkan gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun jangan lupa gitu ya, di dalam mempraktekkan itu ada rambu-rambu yang perlu digarisbawahi, dan itu merupakan hal yang mungkin penting bagi kita semua gitu ya, untuk saling mengingatkan antar diri kita gitu ya, teman kita, komunitas kita, keluarga kita gitu ya. Karena tentunya apa yang kita perbuat gitu ya dengan bermedia sosial ini ada konsekuensi yang harus kita tanggung di belakang hari gitu ya, di kemudian hari. Nah, oleh karena itu alangkah bijaknya apabila kita perlu berhati-hati ya di dalam mempraktekkan segala hal ya yang berkaitan dengan bagaimana kita bermedia sosial. Ya. Baik, saya masuk sebagai perkenalan awal kepada adik-adik semua yang ada di sini. Saya sebagai dosen di ITS, utamanya di Departemen Perencanaan Wilayah Kota. Ya, kalau dalam masa sebelum pandemi, saya sangat terbuka sekali gitu ya untuk bisa menerima adik-adik gitu ya, bisa berdiskusi gitu ya di kampus, dan saya sangat welcome untuk berdiskusi ya, baik itu di kampus ataupun di bagian ya
ruang kampus lainnya ya, ataupun di rumah gitu ya. Nah, silakan bisa catat nomor handphone saya apabila sesekali mungkin bisa berdiskusi melalui WA ataupun media sosial yang saya miliki gitu ya. Baik, sebelum saya masuk pada materi adik-adik, saya ingin menyampaikan sebuah tayangan yang kurang lebih ini bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik semua gitu ya. Nah, mari kita simak tayangan ini tentang apa gitu ya. Mari mengenal media sosial dari zaman ke zaman. Surat elektronik atau email lahir pada tahun 1971 dan menjadi media sosial pertama kali. Hingga saat ini, hampir setiap orang menggunakan email untuk mempermudah pekerjaan mereka. Pada tahun 1995, muncullah aplikasi chatting bernama MIRC. Pada aplikasi ini, kamu akan sangat sering melihat tulisan ASL_PLZ yang berarti asal please. Pada tahun 1999, lahirlah sebuah situs yang bernama blog. Dan para penggunanya terkenal dengan sebutan blogger. Pada situs blog, kamu dapat menceritakan baik secara tulisan maupun gambar mengenai cerita-cerita pribadi hingga mereview suatu barang. Hingga kini, blogger masih sangat eksis, bahkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatanmu. Pada tahun yang sama, lahir pula Forum Kasakusuk atau lebih dikenal Kaskus. Kaskus merupakan forum komunitas maya di Indonesia. Semua hal juga dapat kamu tuliskan di sini. Dalam perkembangannya, Kaskus menjadi lapak para penjual dan para pembeli online bertemu. Kata-kata yang akan sering kamu temui di Kaskus adalah sundulgan. 1 tahun setelahnya, Yahoo Messenger atau YM hadir dan menjadi aplikasi chatting yang dianggap menggantikan posisi MIRC. Karena YM memiliki keunggulan yaitu menelpon sesama pengguna secara gratis. Nah, untuk kamu generasi 90-an, pasti kamu mengenal bahkan memiliki akun sosial media yang satu ini, Friendster. Di Friendster, kamu bisa mencurahkan isi hatimu melalui kolom status, berdiskusi dengan teman dengan menggunakan kolom komentar mereka, membagikan foto, dan yang paling unik adalah mengganti latar belakang Friendster kalian. Sayangnya, kini Friendster sudah tidak dapat diakses karena kebangkrutan perusahaan mereka. Facebook dianggap sebagai raksasa media sosial. Bagaimana tidak, media sosial ini sudah lahir sejak tahun 2004 dan eksis hingga sekarang. Pada media sosial ini kamu bisa membagikan tulisan, foto, video, hingga chatting sesama pengguna. Facebook kini juga menjadi tempat orang menyebarkan informasi dengan sangat cepat, mulai dari informasi yang penting hingga menjadi lapak jual beli online. Selang 2 tahun dari kelahiran Facebook, Twitter hadir menambah deretan media sosial yang ada. Meski kamu juga bisa membagikan informasi berupa foto, video, dan tulisan, namun tulisan di Twitter dibatasi hanya sebanyak 280 karakter. Pada tahun 2010, media sosial yang cukup unik hadir, yaitu Pet. Bagaimana tidak unik, kamu bisa membagikan kegiatanmu mulai dari mendengarkan musik, sedang tidur, dan bangun tidur. Sayangnya, pada tahun 2018, pengguna Pet mengalami penurunan drastis dan membuat perusahaan harus gulung tikar. Di tahun yang sama, hadir media sosial yang sangat digandrungi hingga saat ini, yaitu Instagram. Instagram digadang-gadang sebagai media sosial yang mampu menyingkirkan media sosial pendahulunya. Pada Instagram, kamu bisa membagikan foto, video, dan status dengan tambahan teks, stiker, serta filter. Kamu juga bisa melakukan siaran langsung dari akunmu loh. Kini, hampir setiap orang memiliki Instagram, hingga membuat Instagram menjadi ladang informasi terbaru dan tercepat. Selanjutnya lahirlah aplikasi pesan Snapchat. Tentu, Snapchat tidak hanya aplikasi pesan semata, karena kamu dapat mengirimkan pesan dengan video dan merekam video. Snapchat juga memiliki banyak sekali stiker lucu yang dapat kamu gunakan untuk berselfie.
Nah, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas YouTube. Sebenarnya, YouTube sudah hadir pada tahun 2005 sebagai layanan penyimpan video. Namun YouTube baru berkembang pesat sejak berada di bawah naungan Google. Hanya dari layanan penyimpan video yang sederhana, kini YouTube dapat melahirkan ratusan bintang dan menjadi salah satu tempat kerja untuk para vlogger. Kira-kira akan ada media sosial apa lagi ya? Ya, baik adik-adik. Kalau kita melihat dari perkembangan media sosial yang ada gitu ya, baik yang dari tahun berapa 90-an hingga tahun yang terbaru, terupdate hingga kini ya, terlihat bahwa begitu cepatnya ya perkembangan platform dari media sosial yang ada. Termasuk dari media sosial itu memberikan tanda-tanda terhadap generasi di mana media sosial itu berkembang, terutama dalam hal penggunaan diksi ya, diksi-diksi yang unik ya, misalkan sundulgan itu kan pada tahun berapa itu bisa menjadi indikator pada saat media sosial itu berkembang. Di samping itu pula dengan media sosial tidak hanya katakanlah mempertemukan ya antar individu, tetapi juga interaksi yang terjadi itu tidak hanya dalam konteks perkenalan saja ya, tetapi juga berujung pada aktivitas-aktivitas yang lain, misalkan dalam aktivitas perekonomian gitu ya. Jadi bisa menjadi media untuk bertransaksi gitu ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya juga media sosial juga bisa menjadi ladang ya, ladang mata pencaharian bagi para penggunanya. Misalkan sebagai YouTuber gitu. Akhir-akhir ini ada sebuah model mata pencaharian yang baru gitu adik-adik, dengan menjadi YouTuber dengan cukup membuat konten-konten yang menarik ya sesuai dengan topik dan temanya gitu ya, sehingga kemudian itu bisa diviralkan, bisa kemudian di monetizing gitu ya, untuk menghasilkan sebuah pendapatan bagi penggunanya. Nah, fenomena ini tentu kan menjadi sangat menarik karena semakin kompleks ya pemanfaatan dari media sosial ini, maka media sosial ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah media saja gitu ya, sebuah platform yang mempertemukan banyak pihak ya, tetapi juga kemudian media sosial ini menjadi sebuah andalan bagi penggunanya ya untuk menghasilkan sesuatu ya. Jadi apapun yang dihasilkan itu gitu ya sangat bermakna bagi penggunanya. Jadi tidak selalu bahwa apa yang dihasilkan dari media sosial itu selalu harus menghasilkan sesuatu yang profitable ya gitu. Tetapi juga bisa yang lainnya, misalkan apa? Popularitas, kemudian media untuk aktualisasi diri ya, media untuk berkreativitas. Nah, semuanya itu bisa diakomodasi di dalam media sosial gitu ya. Barangkali mungkin kadangkala gitu ya, kita tidak menyangka gitu ya bahwa di dunia nyata ini bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia media sosial ya. Bisa jadi teman kita yang kita kenal gitu ya, mungkin dia bukan siapa-siapa, tetapi di media sosial dia menjadi sangat terkenal gitu ya, seperti itu. Ya. Nah ini fenomena yang mungkin bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah adik-adik, sebenarnya adik-adik dengan bermedia sosial ini gitu ya, ini yang disampaikan oleh Germany Can, di mana bahwa dengan menggunakan media sosial itu sebenarnya gitu ya, secara tidak langsung akan membantu kita untuk meningkatkan level dari pemikiran kita. Artinya apa? Sesungguhnya dengan bermedia sosial itu menambah kemampuan kita untuk bernalar. Ya. Tetapi catatannya bagaimana Pak gitu ya? Media sosial bisa meningkatkan diri kita, kapasitas diri kita, kualitas diri kita gitu ya. Nah, ini yang mungkin korelasinya akan nyambung dengan topik yang akan kita
bicarakan pada malam hari ini, yang terkait dengan etika ya dalam bermedia sosial. Nah, ini saya lanjut saja. Apa itu media sosial dalam konteks apa manfaatnya begitu ya. Di sini kalau kita lihat dalam bermedia sosial itu adik-adik, sebenarnya di dalam bermedia sosial itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk eksistensi diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa keberadaan diri kita itu ada ya. Keberadaan diri kita itu ada, gitu, eksis gitu ya. Jadi rasanya kalau misalkan kita tidak eksis di media sosial ya, pada masa sekarang ini rasanya kita jauh dari komunitas kita ya, jauh dari komunitas di mana tempat kita berekspresi ya. Nah, kemudian selain itu dengan bermedia sosial sebenarnya ingin menunjukkan sebuah perhatian ya. Jadi bukan mencari perhatian sebenarnya, tetapi ingin menunjukkan bahwa dengan eksistensi diri kita gitu ya, bahwa apa yang kita miliki itu patut bisa dihargai gitu ya. Nah, kemudian media sosial itu sebagai sebuah media di mana kita bisa saling memberikan pendapat gitu ya. Nah, tentu pendapat ini bisa sangat kompleks gitu ya. Bahkan adik-adik gitu ya, kalau kita lihat dalam konteks berpendapat ini bisa kalau ini ya, kalau berlebihan gitu ya, bisa dikatakan sebagai apa, bulian begitu ya, atau misalkan cacian gitu ya. Nah, itu tentu yang tidak kita harapkan gitu ya. Sesungguhnya gitu ya, apabila kita mengetahui batasan-batasan di dalam bermedia sosial gitu ya, terutama dalam hal memberikan pendapat gitu ya, yang baik, dengan tutur bahasa yang baik, dengan mempertimbangkan kesopanan kita, unggah-ungguh kita gitu. Tentu gitu ya, pendapat itu akan menjadi bermanfaat buat yang lainnya gitu ya. Karena apa? Apa yang kita sampaikan itu menunjukkan bagaimana citra diri kita ya, bagaimana jati diri kita sebenarnya, seperti itu. Ya. Ini sama halnya kalau di dunia nyata ada adik gitu ya. Kita menyampaikan bertutur kata yang baik itu gitu ya, itu menjadi sesuatu keharusan bagi diri kita, apalagi kita sebagai muslim ya. Apabila kita tidak bisa menyampaikan tutur kata yang baik ya, tutur kata yang menunjukkan kesopanan begitu, lebih baik kita diam. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa dengan bertutur kata yang baik sesungguhnya adik-adik gitu ya, ingin itu menunjukkan bagaimana sebenarnya diri kita yang sebenarnya. Di situ gitu ya, letak esensi dari etika-etika di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya dalam bermedia sosial. Nah, kemudian adik-adik, media sosial itu sebagai platform atau alat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Ya, jangan lupa adik-adik, media sosial itu kalau kita dudukkan itu sebagai sebuah wasilah, ya, sebagai sebuah instrumen, sebagai sebuah alat. Media sosial itu bukan merupakan akhir, ya. Dia adalah sebagai alat saja. Dan hati-hati di dalam mempergunakan alat tersebut, gitu ya. Jadi sebenarnya yang terpenting di dalam media sosial ini adalah bagaimana kita menentukan tujuan kita. Jadi antara wasilah dan ghoyah ini, yang terpenting bagaimana ghoyahnya gitu ya, tujuannya gitu ya. Wasilah ini bisa banyak ya caranya, bisa beragam gitu ya bentuknya gitu ya. Tetapi yang terpenting tujuan utamanya itu apa gitu ya. Nah, tidak lepas dari tujuan itu sebenarnya gitu ya. Kalau kita kembalikan pada diri kita, ya ini adalah yang mendasar bagaimana kita bisa bertindak tanduk gitu ya, sesuai dengan niat awal kita gitu ya. Sebagaimana dikatakan bahwa ada gitu ya, innamal a'malu binniat, bahwa segala amal itu bergantung niatnya. Artinya apa gitu ya? Sesuatu yang kita lakukan gitu ya, itu bisa dikatakan bermanfaat atau tidak, itu sangat bergantung pada
niatnya adik-adik. Kalau niat kita itu baik, gitu ya, insya Allah semua yang ada di sini pasti akan bertujuan, gitu ya, berniat yang baik, begitu ya. Maka kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi tidak akan pernah sia-sia yang kita akan lakukan selama kita niatkan secara tulus, secara baik, gitu ya, untuk mendapatkan tujuan kita, ya, tujuan kita itu, gitu ya, sesuai dengan niat yang baik itu, gitu ya. Nah, itu kira-kira, gitu ya, esensinya di dalam bermedia sosial, apapun itu, gitu ya. Yang penting kalau niat kita baik, begitu ya, insya Allah, gitu ya, insya Allah adik-adik, gitu ya, kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita niatkan itu. Saya lanjutkan, menemukan citra. Ini yang saya katakan tadi, gitu ya, ekspresi dari eksistensi kita, gitu ya. Secara terus-menerus itu akan menemukan citra kita sebagaimana yang kita tunjukkan di dalam bermedia sosial. Sehingga di dalam bermedia sosial tersebut, ya, kita akan dikenal sebagai apa, begitu ya. Jadi menumbuhkan citra, gitu ya. Kalau citra ini dalam tanda kutip adik-adik, gitu ya, sebenarnya bisa bisa dibentuk, begitu ya, bisa dibentuk. Artinya kalau misalkan adik-adik ingin mencitrakan sebagai seorang mahasiswa ITS yang kreatif, gitu ya, maka kemudian dalam konten-konten media sosial itu ditunjukkan, gitu ya, karya-karya dari adik-adik, gitu ya. Jadi bentuk kreativitas itu sangat beragam, gitu. Itu yang akan ditampilkan di dalam bermedia sosial, gitu ya. Bisa jadi mungkin adik-adik punya bakat memasak misalkan, begitu ya. Maka konten-konten yang akan diisi, ya, di dalam media sosial adik-adik ditunjukkan adalah bagaimana keterampilan adik-adik di dalam memasak tadi, gitu ya. Nah, sehingga adik-adik dikenal, gitu ya, sebagai seorang mahasiswa ITS, wah, yang punya talenta sebagai seorang seorang pemasak yang handal, yang seorang koki yang handal misalkan seperti itu. Ya, ya. Ini citra ini tentu kan bisa bisa dilihat, gitu ya. Bisa dilatih seperti itu, gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya adik-adik, gitu ya, terlepas dari bagaimana kita menemukan citra ini, sekali lagi, gitu ya, alangkah bagusnya memang ini, gitu ya, didahului dulu dengan niat yang baik tadi, gitu ya. Kalau niatnya baik, insya Allah tidak hanya citra saja yang adik-adik dapatkan, gitu, tetapi manfaat, ya, atau outcome dari apa yang adik-adik perbuat, begitu ya. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya menambah wawasan pasti, gitu ya, bahwa dengan media sosial tentu merupakan platform di mana kita bisa saling belajar, gitu ya, satu sama lain. Kemudian sebagai ajang untuk berprestasi, betul, gitu ya. Tidak jarang bahwa dengan media sosial ini, gitu ya, akan mendorong kita, gitu ya, semakin kompetitif, ya, gitu ya. Dan tidak jarang, gitu ya, dengan bermedia sosial itu menjadikan diri kita tuh lebih untuk terdorong untuk berprestasi, gitu ya, berprestasi. Jadi contohnya sudah banyak sebenarnya, gitu ya. Yang menarik adik-adik fenomena bagi para ini, ya, milenial, gitu ya, bahwa fenomena para milenial ini adalah melihat bahwa proses interaksi sosial itu menjadi penting buat mereka dengan cara adalah memperbanyak ini, ya, bagaimana kita berusaha untuk membantu satu sama lain, ya. Jadi ada fenomena bahwa kita membantu seseorang itu menjadi sebuah kalau boleh dikatakan sebuah gaya hidup, begitu ya, sebuah gaya hidup di ini, ya, di kehidupan sosial kita, gitu ya. Dan tidak jarang adik-adik para milenial ini itu membuat platform-platform yang kurang lebih sangat kreatif, ya, untuk membantu sesama, gitu ya, untuk membantu sesama. Nah, dan dengan adanya media sosial ini itu memperluas jejaring mereka, gitu ya, untuk menghimpun, ya, antar sesama milenial yang punya tujuan yang sama, yang punya visi yang sama. Misalkan dalam tanda kutip, misalkan begini, misalkan
membentuk sebuah gerakan donasi gitu ya, donasi untuk sesuatu, misalkan membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung gitu ya, misalkan sedang sakit atau sedang tertimpa musibah, itu sangat cepat sekali gitu ya prosesnya. Dan itu tidak jarang mereka yang menggerakkan gerakannya adalah para orang-orang muda, ya. Jadi seumuran adik-adik semua gitu ya, para mahasiswa seperti itu. Jadi kepedulian sosialnya itu gitu ya, kepedulian sosialnya itu sejalan gitu ya dengan semakin berkembangnya platform media sosial seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan sebuah fenomena yang apa ya, seolah-olah cari image ya, atau menumbuhkan citra tadi, dalam arti menumbuhkan citra seolah-olah ini sengaja untuk diperbuat, tetapi itu memang karakteristik yang muncul pada generasi milenial gitu ya, bahwa generasi milenial itu kecenderungan ya punya kepedulian sosial yang tinggi seperti itu ya. Ya, belum lagi karakteristik yang lain ya, seperti misalkan untuk berprestasi, berinovasi, saya kira sudah banyak buktinya ya, yang berkaitan dengan karakteristik dari para milenial. Nah, curhat ya, ini yang mungkin yang paling yang paling sering mungkin ya, media sosial sebagai tempat curhat. Kemudian aktualisasi diri ya, saya kira ini bisa jadi merupakan resultan ya dari berbagai manfaat yang didapatkan di dalam bermedia sosial ya. Nah, adik-adik sebagai informasi gitu ya, di Indonesia ya Pak, di era digital ini ya, kalau kita lihat total populasi kita itu 272 juta kurang lebih ya. Nah, ini ya bayangkan ya, 338 juta itu terkoneksi dengan smartphone. Nah, kemudian pengguna internetnya adalah 175 juta. Dan pengguna media sosial aktif adalah 160 juta. Bayangkan adik-adik. Nah, kalau ini dibaca oleh mereka-mereka yang jeli ya melihat pasar ya. Jadi pasar era digital ini, pengguna media sosial 160 juta ini dilihat sebagai sebuah potensi yang besar gitu ya. Kalau dilihat sebagai sebuah pasar digital gitu adik-adik ya. Sehingga kemudian kalau misalkan adik-adik ya tadi ya, kalau saya gambarkan tadi, misalkan adik-adik sebagai para generasi milenial ini ingin katakanlah mengaktualisasikan diri gitu ya, di bidang apa, misalkan di bidang sosial atau di bidang teknologi gitu ya, misalkan ingin mengembangkan startup, misalkan seperti itu sangat memungkinkan gitu ya untuk masa sekarang. Terus kemudian ingin mengembangkan ini Pak, model donasi digital gitu ya. Saya ingin mengembangkan fintech gitu ya, financiology ya misalkan gitu ya, seperti itu sangat memungkinkan gitu ya. Apalagi sekarang kalau adik-adik mungkin ikut perkembangan ini ya di bidang perbankan begitu ya, misalkan di bidang finance sudah mulai dikenal yang namanya cryptocurrency gitu ya. Kalau ada yang mau belajar cryptocurrency ya monggo silakan gitu ya. Itu saya kira hal-hal seperti itu memang tidak bisa kita tolak adik-adik. Ya, tidak bisa kita tolak. Tetapi bagaimana sikap kita sebenarnya? Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita di dalam merespon apa yang terjadi itu gitu ya. Apakah kita mau berdiam diri ataukah kita mau mundur gitu ya? Atau kita bersikeras untuk menghadapinya gitu ya. Atau bahkan kita beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu ya. Itu kan pilihan-pilihan kita sebenarnya gitu ya. Nah, ibarat kata kalau misalkan dengan adanya perubahan landscape dunia yang begitu pesat ini gitu ya, apalagi di era digital itu seolah-olah adik-adik gitu ya, dunia yang di ujung barat dan timur, utara dan selatan itu berada di genggaman kita masing-masing, Ya, jadi seolah-olah dunia itu sangat dekat, seolah-olah dunia itu memang sangat kecil gitu ya, seperti itu. Jadi secara spasial ya, secara keruangan sangat memungkinkan gitu ya. Kita terhubung dengan berbagai gitu ya pihak, berbagai jejaring kita di belahan dunia manapun.
Nah, itu menariknya di era digital ini gitu ya, adik-adik. Nah, kalau kita lihat ya, kita ini merupakan memiliki apa ya, di Indonesia memiliki potensi yang besar gitu ya. Tidak hanya sebagai pasar saja ya, artinya pasar ini artinya kita menjadi objek akhirnya, tetapi kita dalam kacamata sebagai subjek, kita bisa berbuat banyak gitu ya di era digital ini ya. Ya, ini kurang lebih prosentasenya adik-adik ya. Kalau kita lihat kurang lebih prosentasenya seperti ini. Nah, kemudian platform media sosial yang sering dipakai apa? Yang teratas, 3 teratas ya, itu ada YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Nah, mungkin yang keempat ini IG ya, IG dan Twitter ini akan ini sebuah survei di tahun 2020 ya, Januari 2020, barangkali mungkin ini sudah berubah ya, komposisinya bisa jadi Instagram itu berada di posisi kedua atau nomor 1 begitu ya, di Indonesia seperti itu. Nah, ini platform media sosial yang sering dipakai gitu ya, kebetulan ini di Indonesia gitu ya. Yang terbanyak ini masih YouTube ya. Kemudian ya. Nah, kemudian ini adik-adik ya. Banyaknya media sosial yang dipakai di Indonesia gitu ya, entah YouTube ataupun IG ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, kita coba lihat adik-adik ya. Apa yang mereka cari gitu ya. Apa yang mereka cari di media sosial tersebut. Ya. Ini adik-adik ya. Yang kalau kita lihat ya, umumnya di Indonesia itu yang dicari itu adalah lagu ya. Lagu. Ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan Indonesia gitu ya, dan film ya. Ini yang mereka cari adik-adik gitu ya. Nah, dari sekian banyak listing ini adik-adik, saya justru ingin tanda tanya besar gitu ya. Tanda tanya besar ya. Kenapa gitu ya? Dari sekitar 20 topik yang dicari oleh para pegiat ya sosial media, tidak ada satupun di antara listing ini yang menunjukkan ya topik yang mengarah pada ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Barangkali pasar kita sangat besar, begitu ya, sangat besar. Jadi para pengguna media sosial di Indonesia itu sangat banyak, gitu ya. Tetapi dari sekian banyak pegiat dari sosial media itu, hanya segelintir saja, hanya sedikit saja mereka yang punya concern, gitu ya, punya perhatian pada ilmu pengetahuan. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini ya di nomor 19 ini topik hantu ini menjadi masuk ya dalam 20 topik terbanyak yang dicari di Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan itu masih kalah populer dengan hantu gitu, kurang lebih begitu. Itu adalah potret dari pegiat sosial media kita adik-adik gitu ya. Jadi mereka itu kebanyakan lebih banyak mencari hiburan sebenarnya gitu ya. Hiburan gitu ya. Nah, dan barangkali mungkin hantu ini bagi mereka sebagai hiburan juga gitu ya. Dan sangat sedikit sekali mungkin ya mereka yang punya perhatian ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi ya, iptek ya. Nah, ya kira-kira adik-adik bisa membayangkan ya korelasinya ya. Pak, korelasinya apa Pak sebenarnya gitu ya. Dengan adanya survei ini begitu ya. Ya, ini artinya apa adik-adik gitu ya. Artinya bisa jadi sementara ini saya punya apa ya pandangan dari hasil survei ini. Selama ini bangsa kita itu belum secara serius gitu ya memanfaatkan sosial media itu sebagai sebuah platform untuk meningkatkan kapasitas kita, kualitas kita gitu ya, untuk bisa berbicara banyak di level internasional dunia gitu ya. Dalam hal apa Pak? Dalam hal inovasi dan dalam hal kreativitas, inovasi dan penemuan ilmu pengetahuan. Di situ ya.
Padahal adik-adik ya, padahal bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu gitu ya. Sekarang itu siapa yang mereka tidak hanya menguasai era digital ya, karena korelasinya dengan era digital ini adalah ke arah teknologi, ke arah ilmu pengetahuan. Bangsa yang sangat sangat kuat ya di dalam penguasaannya di dalam era digital ini itu punya korelasi yang kuat dengan bagaimana dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang lebih seperti itu. Ya, coba adik-adik bisa cek ya, siapa mereka itu gitu ya. Apakah Amerika, apakah Cina gitu ya, apakah negara-negara di Eropa, Jerman, Inggris dan seterusnya gitu ya. Nah, coba dicek gitu ya. Ya. Bagaimana gitu ya penguasaan mereka di sosial media ya, yang menguasai mereka dari sisi teknologi gitu ya. Nah, kita bisa cek aja gitu ya. Para founder gitu ya, platform dari media sosial itu. Google siapa gitu ya penciptanya gitu ya. YouTube siapa pemiliknya gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat gitu ya. Mereka dari mana? Kan seperti itu ya adik-adik ya. Snapchat gitu ya, siapa pemiliknya gitu ya. Ya, bisa kita lihat gitu ya. Nah, kita masih belum banyak berbicara dalam konteks itu ya. Tetapi kalau hiburan, hantu ya kita nomor satu barangkali ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini hiburan dan hantu. Kurang lebih ini gitu ya. Kesimpulan sementara gitu ya. Kita masih banyak mengedepankan topik-topik ini ya di dalam bersosial media. Baik, ini ada tayangan lagi, adik-adik bisa kita simak bersama. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah, skor berarti paparan resiko online ini makin rendah. Sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama, yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik, ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya.
Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63. Atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina, kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand di urutan ke-19, indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global. Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blog, kemudian berbicara kepada teman atau mengabaikan saja. Nah, sementara itu dari survei tersebut ada sebanyak 42% responden Indonesia mengatakan bahwa kesopanan online ini lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya mereka merasa bahwa kesopanan online ini meningkat berkat adanya rasa kebersamaan yang lebih besar dan juga menyaksikan orang satu sama lain ini saling membantu gitu. Sementara itu ada 17% responden yang justru mengatakan aktivitas online memburuk selama pandemi. Pasalnya lebih banyak penyebaran informasi palsu dan juga menyesatkan. Selain itu juga lebih banyak orang yang bertindak egois secara online. Selanjutnya kita lihat, nah dalam riset tersebut seberapa baik atau buruk kesopanan online ini terkait dengan interaksi yang tidak diinginkan, kemudian interaksi seksual yang tidak diinginkan, kerusakan reputasi, dan ternyata ini ditindas dan dilecehkan justru dinilai lebih negatif atau semakin buruk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang naik 5 poin. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih netizen Indonesia menjadi salah satu yang berada di peringkat bawah kesopanan di dunia maya adalah, nah netizen Indonesia ini dikatakan bahwa cukup tinggi ya terpapar hal-hal negatif di internet. Nah, hal negatif yang dinilai menggerus kesopanan itu menurut laporan tersebut adalah penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, diskriminasi hingga bullying. Nah, secara rinci kalau kita lihat risiko terbesar dari perilaku netizen Indonesia adalah adanya hoax dan juga penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech, ini juga naik 5 poin menjadi 27%. Dan diskriminasi kalau kita lihat ini justru turun 2 poin menjadi 13%. Nah, 48% sumber risikonya ini berasal dari orang asing atau strangers. Nah, sementara itu dari hampir 5 dari 10 orang atau sekitar 47% responden mengaku bahwa mereka ini terlibat dalam kasus bullying atau penindasan. Dan 19% responden mengaku bahwa mereka ini sebagai target dari bullying. Dan kaum milenial ini adalah yang paling terpukul oleh bullying, di mana sebanyak 54% milenial merasa terpukul akibat bullying, kemudian disusul 47% generasi Z yang mengalami bullying atau perundungan. Nah, dari yang meskipun kalau kita lihat terlepas gitu ya dari yang biasanya disebut netizen maha benar, namun studi tahunan kesopanan digital ini tentu saja penting gitu ya untuk diperhatikan supaya bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga mendorong interaksi yang lebih positif secara online. Saya tidak perlu berkomentar banyak dari tayangan ini. Silakan nanti ditanggapi oleh masing-masing adik-adik. Kira-kira bagaimana dengan giat sosial media di Indonesia. Nah, ini saya coba untuk mendetailkan dari apa yang sudah disampaikan tadi adik-adik gitu ya, bahwa menurut riset ini KIC ini ya, bahwa masyarakat menilai konten politik paling banyak mengandung hoax dan berita bohong ya. Jadi konteksnya ini politik, kesehatan, dan agama ya. Jadi tiga topik terbesar ini
itu sangat rentan sekali dengan berita-berita hoak dan bohong. Sehingga adik-adik gitu ya, kami harapkan gitu ya, saya berharap gitu ya, adik-adik lebih bijak di dalam menerima informasi atau berita-berita yang terkait dengan 3 hal ini gitu ya. Yang lainnya bisa menjadi pertimbangan juga ya, tentang kerusuhan, lingkungan, bencana alam dan seterusnya ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa mensortir gitu ya, berita-berita ya ataupun informasi gitu ya di dalam bermedia sosial gitu ya. Nah, jangan langsung dicerna sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Ya, harus cross check ya, recheck dan recheck gitu ya. Check and recheck gitu ya. Utamanya di dalam check and recheck ini adik-adik bisa bertanya kepada sesama sosial media ini pegiat sosial media, ataupun bisa menanyakan kepada orang tua gitu ya, ataupun kepada bisa juga dosennya begitu ya, sebagai bentuk keseimbangan ya di dalam menangkap informasi ataupun berita-berita tersebut ya. Ya baik, selanjutnya nah ini kenapa alasannya gitu ya. Jadi alasan kenapa masyarakat tuh menyebarkan hoax. Nah, yang pertama ini yang terbesar adalah hanya meneruskan berita yang tersebar, tak memikirkan benar dan salah. Ini ya. Jadi ini auto send gitu ya. Jadi auto forward gitu ya. Jadi melihat berita langsung bersemangat untuk menyebarkannya tanpa melihat apakah yang disebarkan itu benar atau salah gitu ya. Terus kemudian yang kedua ini alasannya tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar. Nah ini kan sangat disayangkan karena memang kebanyakan mungkin mereka tidak membaca gitu ya isi dari berita yang disebarkan itu. Kemudian tidak tahu sumber berita secara jelas gitu ya. Artinya apa gitu ya? Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli gitu ya bahwa berita itu sumbernya apa gitu ya. Seperti itu. Terus hanya sekedar iseng. Nah, ini sekedar iseng terus kemudian terakhir adalah untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, dari alasan-alasan ini adik-adik kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya bahwa intinya gitu ya di dalam menyebarkan berita, informasi dan seterusnya sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita harus melihat dulu gitu ya konteks beritanya, kemudian konteks informasinya ya, siapa sumber utamanya ya, terus kemudian gitu ya pertimbangan terakhir adalah pertimbangan atas dasar akal dan hati, ya, adik-adik gitu ya. Jadi akal dan hati harus kita mainkan gitu ya. Jangan semata-mata akal saja yang digunakan, tetapi hati kita tidak kita gunakan gitu ya. Bisa jadi gitu ya, kontrol akal ini terbatas, tetapi juga bisa diimbangi dengan kontrol dari hati kita. Ya, bisa jadi mungkin akal kita mengatakan bahwa berita ini logis gitu ya. Tetapi hati kita mengatakan berita ini mengandung ketidakbenaran. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada saling controlling antara akal dan hati kita. Nah, sebagai umat yang beragama gitu ya, tentu kita punya pandangan yang jauh ke depan adik-adik ya di dalam bagaimana kita menyebarkan berita tersebut ya. Punya pandangan jauh ke depan. Apa itu gitu ya? Kita memiliki iman ya. Dengan iman kita, kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini punya implikasi, punya dampak adik-adik, seperti itu. Sekali kita menyebarkan sebuah berita bohong gitu ya, maka sesungguhnya dampak itu gitu ya, dampak itu berimplikasi pada siapa penyebarnya gitu ya. Ya, apabila beritanya itu mengandung fitnah yang tidak benar begitu ya, kita termasuk di dalam jaringan itu gitu ya. Nah, artinya dengan sendirinya sebenarnya kita sedang mengumpulkan dosa gitu ya. Sedang mengumpulkan dosa. Karena berita itu kemudian disebar lagi gitu ya oleh orang-orang yang sudah kita sebar gitu ya. Dan terus-menerus gitu ya. Ya, secara berkelanjutan. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Jadi bukan amal jariah yang kita dapatkan gitu ya, tetapi dosa jariah katanya gitu ya, seperti itu.
Nah, ini hati-hati gitu ya, adik-adik. Iman menjadi sangat penting ya, indikator iman ini untuk mengerem gitu ya keinginan kita untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya, ya ini ada sebuah ungkapan gitu ya, content is fire and social media is gasoline. Artinya apa gitu ya adik-adik gitu ya. Kalau konten itu gitu ya diibaratkan sebagai sebuah api gitu ya, dan sosial media adalah bensinnya, BBM-nya gitu ya, maka kemudian impact-nya akan gimana? Pasti terbakar gitu ya, menimbulkan kebakaran yang sangat dahsyat seperti itu ya. Nah ini hati-hati, artinya apa gitu ya, bahwa kita lihat kontennya itu apa dulu ya, kontennya apa dulu. Sekali kita akan menyebarkan konten itu gitu ya, ke komunitas kita, ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita. Nah, maka kemudian apa yang kita sebarkan itu tidak bisa kita tangguhkan gitu ya, tidak bisa kita batalkan gitu ya, akan terkirim begitu saja gitu ya. Dan ini akan berdampak pada pada diri kita juga gitu ya, seperti itu. Baik, nah sehingga dengan adanya kondisi itu adik-adik, maka diperlukan etik ya. Etik itu apa gitu ya? Nah, ini kurang lebih gitu ya. Saya masuk pada dasar hukum menurut Al-Hujurat ya, ayat ke-6 ini. Coba kita simak bersama ya. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم Ya, kurang lebih kalau نادمين. dilihat artinya adik-adik gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik ya, yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini sudah diingatkan adik-adik gitu ya. Jadi berita hoax itu gitu ya, berita hoax itu sudah diingatkan dalam surat Al-Hujurat ini gitu ya. Nah, ini yang mengingatkannya Allah ini kepada kita gitu ya. Jadi bukan siapa lagi, Allah pencipta kita yang mengingatkan kepada kita. Jika datang orang fasik gitu yang membawa berita gitu ya, itu jangan langsung disebarkan berita itu, tapi teliti gitu ya. Periksalah dan teliti dengan teliti. Loh, ini tugas kita, Adik-adik. Ini yang menjadi tugas kita gitu ya, yang artinya di sini akan membentuk etika di dalam bermedia sosial. Jadi jangan menganggap bahwa gitu ya, dengan bermedia sosial itu bahwa kalau kita tidak eksis, artinya menyebarkan berita itu, wah kita tidak dianggap pinter, kita tidak dianggap banyak teman gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, jangan menganggap bahwa kalau misalkan saya tidak melakukan menyebar berita itu, nanti saya dikatakan kuper, Pak, kurang pergaulan gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi di sini adalah sebuah peringatan buat kita semua gitu ya. Ya. Ini apa yang disampaikan Allah kepada kita gitu ya. Nah, periksalah dan dengan teliti gitu ya. Di situ tugas kita gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena apa? Karena Allah juga mengingatkan gitu ya. Ini loh, ada dampak ya. Jika kamu gitu ya, kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Kamu menyesal atas perbuatan kamu. Kurang lebih gitu ya Allah, kamu akan menyesal dengan perbuatanmu itu, gitu ya, seperti itu. Nah, ini Al-Qur'an itu punya dimensi yang luar biasa dari di dalam konteks zaman ya. Dalam konteks zaman artinya di sini pada masa era digital ini gitu ya. Etika-etika yang muncul itu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an ini relevan begitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Lanjutkan. Ya. Nah,
Kemudian adik-adik gitu ya, dalam sebuah hadis ya yang kurang lebih kalau kita artikan di sini akan datang ya tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Ya, saya nggak tahu, bisa jadi mungkin era sekarang ini ya, di mana dikatakan bahwa era sekarang ini sebagai sebuah era post-truth. Ya. Post-truth itu adalah di mana kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Kebohongan yang selalu diutarakan, selalu digembor-gemborkan, selalu diviralkan, seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Nah ini yang bisa terjadi pada hari ini gitu ya. Ini dikatakan begini, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Siapa manusia? Kita semua. Pendusta yang dipercaya ya. Jadi seorang pembohong yang dipercaya, orang jujur yang didustakan. Jadi orang jujur yang tidak dipercaya gitu ya. Dia jujur gitu ya. Dengan kejujurannya tidak berarti apa-apa dia gitu ya. Karena zamannya sudah sekarang seperti ini. Jadi sudah terbalik gitu ya. Yang bohong menjadi jujur, yang jujur menjadi didustakan, begitu terbolak-balik gitu ya dunia pada masa sekarang ini ya. Kemudian pengkhianatan terhadap amanah ya yang diberi. Orang yang jujur dikhianati. Kemudian Roy bid'ah gitu ya, ikut berkomentar gitu ya. Lalu ditanya apa itu Roy bid'ah itu? Ya. Beliau menjawab orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Jadi kenapa ini terjadi semua adik-adik? Karena gitu ya, banyak urusan-urusan yang seharusnya itu dihandle oleh para ahli ya, orang-orang yang berkompeten, tetapi itu dipegang oleh orang-orang yang bodoh gitu ya, orang yang bodoh. Loh Pak, di sini orang-orang yang bodoh ini siapa gitu? Orang-orang yang bodoh siapa? Nah, orang-orang yang bodoh ini adik-adik gitu ya, dikatakan sebagai orang-orang yang lupa siapa diri mereka, lupa akan Tuhannya, gitu ya. Seperti itu. Dan ini bisa orang-orang bodoh bisa didefinisikan mereka yang sebenarnya, ya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, dalam kutip bisa jadi mereka orang-orang yang memiliki apa misalkan, ya Pak ini orang yang bertitel gitu ya, tapi kok komentarnya seperti itu termasuk gitu ya, masuk dalam kategori ini. Karena apa? Mereka lupa gitu ya, lupa terhadap ilmunya itu untuk apa itu lupa gitu ya, yang sesungguhnya seharusnya untuk kemaslahatan umat, tapi ternyata dimanfaatkan untuk apa? Mengelabui ya, seperti itu. Nah itu termasuk dalam kategori ini ya. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati adik-adik, jangan sampai kita ya yang sedang belajar di ITS ini gitu ya, yang sedang belajar ilmu yang penuh manfaat ini, penuh barokah ini gitu ya, itu masuk terjerumus menjadi orang-orang yang bodoh ini gitu ya. Hanya karena apa? Ya hanya karena ini tadi gitu ya, kriterianya ini gitu ya. Ya pendusta yang dipercaya, orang jujur yang didustakan ini ya, pengkhianatan terhadap amanah ini, orang yang jujur dia dihianati gitu ya, ini ya, ini hati-hati gitu ya. Makanya kita perlu terus berlatih diri gitu ya, selalu untuk introspeksi diri ya, jangan lupa gitu ya. Nah kemudian dasar hukum yang lain adik-adik gitu ya, tadi saya mengambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian dasar hukum yang lain. Nah ternyata adik-adik gitu ya, yang namanya hoax, pembohongan publik itu sudah diatur dalam undang-undang ini ya. Jadi hati-hati gitu ya. Undang-undang ITI ini sudah mengatur gitu ya. Di dalam pasal-pasalnya gitu ya. Misalkan pasal 28 gitu ya terkait dengan hoaks dan sara gitu ya. Pasal 27 ini muatan asusila, perjudian, penghinaan. Ini hati-hati ya adik-adik di dalam kita bertindak tanduk di dalam bersosial media. Nah, kemudian pasal 29 ancaman kekerasan, menakut-nakuti ya, ditujukan secara pribadi. Nah, ini nggak boleh gitu ya, di sosial media nggak boleh dipraktekkan ya. Kemudian pasal 30 nih, carding, hacking, cracking, phishing, ini nggak boleh gitu ya. Carding itu ini ya, misalkan memanfaatkan kartu kredit gitu ya, untuk mencuri. Jadi
Jadi ini ada yang bermain-main dengan ini ada gitu ya. Loh Pak, yang mereka itu ternyata mencurinya cuma $1 Pak. Ya tetap saja, walaupun sedikit banyak itu kan tetap pencuri gitu ya. Ya sudah jelas ininya apa, hukumnya apa gitu ya. Ini ditentukan dalam hukum apa, hukum positif kita gitu ya. Kalau implikasi secara agama gitu ya, mencuri itu kan jelas gitu ya, berdosa gitu ya, seperti itu. Mau sedikit atau banyak gitu ya tetap saja judulnya adalah mencuri gitu ya. Nah, hacking, cracking, phishing, dephishing gitu ya, terus kemudian spamming, malware dan seterusnya. Ini praktek-praktek yang harus kita hindari ya. Selanjutnya, nah ini adik-adik ya, sumber akhlak dalam bermedia sosial apa yang harus kita perkuat ya, yang perkuat gitu ya. Di antara ini ya bisa nanti dibaca gitu ya adik-adik. Nah, saya ambil salah satunya misalkan gitu ya. Ikhlas, persaudaraan, wasilah ilmiah. Nah, wasilah ilmiah ini adalah adik-adik gitu ya, bahwa kita bersungguh-sungguh gitu ya, bahwa media sosial itu sebagai platform untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu. Adik-adik kalau sebagai pembelajar gitu ya, punya niat bahwa dengan bermedia sosial itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kompetensi adik-adik. Insya Allah manfaatnya besar. Loh kok nggak besar gimana Pak? Loh sangat besar. Karena begini gitu ya, dengan bersosial media gitu ya, kalau kita misalkan ingin katakanlah mengembangkan kapasitas kita, tidak jarang kita bisa berkomunikasi dengan para pakar-pakar sesuai dengan bidang kita. Misalkan contoh, saya di bidang perencanaan wilayah kota gitu ya. Dengan semakin terbukanya sosial media pada era digital ini, sangat memungkinkan saya bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan para pakarnya. Misalkan pakar di bidang apa? Di bidang perkotaan. Mungkin ada adik yang di bidang kimia, fisika, ataupun di teknik sipil, arsitektur, itu bisa langsung berkomunikasi dengan pakarnya gitu. Seperti itu. Nah, ini kan menarik gitu ya, menarik gitu ya. Artinya jadikan sosial media itu sebagai apa? Sebagai platform penunjang di dalam pembelajaran. Kalau misalkan dalam perkuliahan kita gitu ya, dalam perkuliahan di ITS itu saya menganggap ya bahwa kalian yang ada di dalam kelas itu, saya menganggap bahwa kalian itu adalah orang-orang yang sudah paham. Artinya apa? Materi perkuliahan ketika kita berikan begitu, itu seharusnya itu menggunakan metode-metode yang berimplikasi pada pengayaan saja gitu ya. Jangan membahas sesuatu yang sifatnya basic gitu ya, yang artinya sudah pasti diketahui gitu ya. Seharusnya begitu. Jadi substansi perkuliahannya itu kita ajak para mahasiswa itu untuk lebih memperkaya wawasan gitu ya dari apa yang kita sampaikan. Ke situ sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena asumsinya bahwa dengan semakin luasnya sosial media ini, para mahasiswa itu bisa sangat mudah gitu ya untuk mendapatkan sumber informasi pengetahuan gitu ya yang luas gitu ya. Bahkan mungkin dosennya pun gitu ya, dosennya pun bisa jadi mungkin tidak tahu gitu loh. Seperti itu. Nah, maka dari itu adik-adik gitu ya. Maka peran dosen dan mahasiswa ini di dalam sebuah kelas pembelajaran itu sudah bergeser sebenarnya ya dari masa ke masa adik-adik gitu ya. Bahwa dosen itu sebagai pemberi materi itu sudah lewat sebenarnya itu. Sudah lewat sebenarnya gitu ya. Ya. Yang seharusnya dibangun adalah gitu ya. Sinergitas ya. Jadi sinergis ya. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Itu yang seharusnya dibangun. Syukur-syukur adik-adik gitu ya, dengan sinergis dan kolaborasi ini gitu ya, itu membentuk sebuah ekosistem keilmiahan. Ini seharusnya yang dibangun ya di dalam interaksi kita dosen dan mahasiswa gitu ya. Jadi sudah bukan zamannya gitu misalkan dosen itu maha segalanya, tahu segalanya, bukan zamannya sekarang gitu. Jadi semua terkuat ya. Ilmu-ilmu itu terkuat, pengetahuan itu terbuka semua gitu ya.
tinggal kita bagaimana mengambil manfaat dari apa yang sudah ada itu, gitu ya. Itu sebenarnya ya yang menjadi sangat penting dalam era sekarang ini. Selanjutnya ya, etika di dalam bermedia sosial itu adik-adik ya. Ini kalau kita bagi, ada etika update status, etika berkomunikasi secara virtual, etika di depan publik, etika berkomentar, dan etika sharing informasi. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita garis bawahi ya. Jadi etika-etika di dalam medsos itu ada beberapa hal ini. Nah, selanjutnya, ini mungkin tayangan yang bisa penambah informasi ya. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Oke. Saya masih coba ya. Kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touch screen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59%, dan juga Twitter sebesar 11,76%, dan sisanya lain-lain. Misalnya ada juga misalnya Path dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu berikutnya lagi, nah ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial, adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan, penggunaan media sosial ini bak pisau begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah,
terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnnandiconnected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang gitu, masih abu-abu, tidak tahu. Oke. Banyak juga ada beberapa polling begitu kalau saya lihat ya, bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak puasa dulu di media sosial agar lebih tenang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Adik-adik, kalau kita lihat ya, respon dari para netizen yang terakhir tadi ya, survei yang terakhir tadi, sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga ya, respon dari netizen itu. Walaupun masih lebih dominan yang setuju gitu ya, tapi kalau kita jumlah total ya antara yang kurang setuju dan tidak setuju ya hampir sedikit ya, 4% ya, 36% itu mereka menyatakan kurang lebih antara kurang setuju dan tidak setuju gitu ya terhadap fatwa MUI gitu ya. Nah, ini fenomena apa? Ini yang bisa menjawab kalian ya. Jadi kalian bisa mencerna dan menalar lebih jauh gitu ya. Kira-kira apa gitu ya alasannya. Baik, saya lanjutkan. Oke, worry more about being social and worry less about doing social media gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah kritik ya atau untuk introspeksi kita bersama gitu ya. Artinya apa gitu ya? Justru yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita sebenarnya berkehidupan sosial gitu ya. Justru kita tidak perlu ragu gitu ya untuk melakukan sosial media. Jadi ini terbalik justru adik-adik ya. Kondisi apa yang disampaikan dalam quote ini gitu ya. Bahwa kita justru kecenderungannya adalah kita menjadi sangat ragu gitu ya, menjadi sangat ragu-ragu kalau kita tidak melakukan sosial media gitu ya. Artinya apa? Artinya sosial media itu menjadi sebuah kebutuhan kita sehari-hari, seolah seperti itu. Seharusnya kita itu khawatir gitu ya kalau kita tidak bersosialisasi di kehidupan nyata. Itu seharusnya yang terpenting. Bagaimanapun gitu ya, di kehidupan nyata itu berbeda dengan kehidupan maya, adik-adik. Itu yang ingin disampaikan melalui quote ini gitu ya. Nah, ini fatwa MUI terkait dengan pedoman bermuamalah ya melalui media sosial. Nanti bisa dicari gitu ya, isinya apa. Kurang lebih nanti saya sampaikan isinya kurang lebih setiap muslim ya di dalam bermuamalah melalui media sosial gitu ya. Nah, ini ya konteksnya. Jadi yang wajib diperhatikan di dalam bermedia sosial itu adalah ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan insaniyah. Ya. Insaniyah ini sesama manusia ya, wataniyah ini sesama dalam bangsa ya. Jadi hubungan sesama bangsa gitu dalam bangsa Indonesia. Kemudian Islamiyah ya sesama umat Islam seperti itu. Kemudian ini ya tingkatkan iman dan takwa gitu ya. Jadi ini ya seperti saya sampaikan tadi adik-adik bahwa meluruskan niat ya di dalam bermedia sosial itu menjadi sangat wajib akhirnya gitu ya. Dengan melihat dampak atau pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi akibat dari sosial media, sehingga niat itu menjadi sangat penting. Sehingga di dalam bermedia sosial itu diharapkan adalah berimplikasi pada peningkatan iman dan takwa. Seharusnya seperti itu ya. Kemudian perkokoh kerukunan ini ya, jadi ketiga hal ini ya, kalau kita lihat menjadi sebuah pedoman bagi umat Islam gitu ya untuk bermuamalah dalam media sosial ya. Ini kira-kira begitu ya, kurang lebih adik-adik. Kemudian apa hal-hal yang diharamkan ya dalam bermuamalah di media sosial?
ini ya sebagai contohnya ya, ghibah, fitnah, bullying itu nggak boleh gitu ya. Kebencian kepada ras tertentu gitu ya, sara itu ya, hoax ya, informasi bohong, materi pornografi, kemaksiatan, konten yang benar ya, konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Ini kadangkala ini sangat kasus yang sangat ringan gitu, tapi bisa jadi sering gitu ya kita lakukan. Ya, konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, ini hati-hati juga ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam bermedia sosial. Terus baik, ini barangkali sebagai tayangan terakhir ya. Memang berbicara mengenai viral, Prabu, ini zaman sekarang terkait pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan informasi sekecil apapun ini cepat menyebar dan sampai ke masyarakat. Setuju. Nah, sayangnya memang pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut hoax ya. Nah, berikut ada beberapa tips pemirsa untuk mengenali hoax atau bukan. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah. Agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber dan pengirim, lokasi, tanggal, hingga waktu. Jadi kalau kita cuma ngandelin nalar kita, ternyata tetap bisa nggak akurat gitu. Jadi harus hati-hati sekali gitu. Makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri-ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya apa ya, sumber nggak jelas, tanggal nggak jelas, penulis nggak jelas, anonim gitu kan, tempat juga nggak ada misalnya. Nah selain itu juga kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs-situs yang anti hoax. Kan suka ada sekarang ya, turn back hoax, anti hoax. Nah kita coba cek sana. Mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut sudah ada, cuman kebetulan kita nggak tahu gitu. Selain itu juga ada komunitas kalau sekarang Pak. Jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di Facebook, itu ada. Jadi kita bisa juga kita gabung sana, terus kita tanya gitu. Tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah, ditahan aja. Cukup untuk sendiri dulu, apalagi kalau kita nggak yakin gitu ya, kita tahan aja. Karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama enggak itu. Sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah. Kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung, soalnya ya di cross check dulu aja sih. Biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya. Itu disaring dulu, kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya, dan kalau percayanya juga nggak langsung disebarin ke halayak gitu. Kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke Google lagi sumber-sumber yang lain, dan juga kalau pribadi saya sih nggak bakal share. Sendiri aja. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax, atau masyarakat juga dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Ya, baik adik-adik, dengan berakhirnya tayangan ini ya, artinya bahwa kita perlu bijak di dalam merespon adanya berita-berita hoax, kenali apa berita hoax itu, indikatornya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Kemudian dalam prakteknya kita perlu bijak ya di dalam menyebarkan berita, dan kita perlu memperbanyak referensi supaya kita tahu betul apakah berita itu hoax atau bukan ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi Maulidi atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini tentang apa itu media sosial dan apa dampaknya bagi kehidupan kita, sehingga kita itu perlu beretika dalam bermedia sosial. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mungkin untuk sesi kali ini kita memberikan kesempatan untuk para peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Ya, kami buka satu pertanyaan saja. Jadi teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Silahkan.
Baik, saya ulangi lagi. Di sini kami memberikan kesempatan untuk para peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu mengenai etika bermedia sosial, bisa langsung menyampaikan dengan raise hand terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang mempunyai kendala dengan jaringan atau mikrofonnya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita cukupkan, dan kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Ardi yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada kita mengenai materi tersebut. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir, dan mengingatkan kembali untuk para peserta agar membuat resume tentang materi ini dan mengumpulkannya pada mentor masing-masing. Begitu. Untuk selanjutnya, agenda berikutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kamera. Kita berikan momen pada malam hari ini. Baik, saya ulangi lagi kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kamera, karena setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita mulai ya. Pertama, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Lalu slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, karena di slide keempat masih belum ada yang on cam, maka kita cukupkan dulu untuk sesi dokumentasi. Saya minta bantuan adik-adik yang ada di forum ini mengisikan ini ya, form survei indeks kebangsaan dan kebudayaan. Nah, ini titipan dari dari Bapeko Kota Surabaya, ya. Ya. Baik, Ya, teman-teman, mungkin ini chatnya Bapak bisa minta tolong untuk di-forwardkan kembali ke grup kelompoknya masing-masing, jadi agar bisa diisi semua ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya di sini sebagai moderator, ya. Muhammad Zul Barok, pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan jangan lupa untuk membuat resume dan mengumpulkannya pada mentor masing-masing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Mas Kak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak.